Oke, selamat datang di Breakout Room Universitas Pajajaran. Hari ini aku, Naila, dan Nisa bakal nyampein beberapa poin tentang Universitas Pajajaran. Nah, jadi kita berdua itu mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial di Universitas Pajajaran tahun 2024. Oke, boleh di next. Get to know about Pajajaran. Jadi di Unpad itu punya 16 fakultas teman-teman, 11 fakultas saintek dan 5-nya itu sosum. Di sini ada FK yang memiliki 3 jurusan, ada diploma kebidanan D4 dan juga sarjana S1 kedokteran dan kedokteran hewan. Di FKG juga ada 1 jurusan yaitu kedokteran gigi, di Fakultas Peternakan ada peternakan dan FAPSI di Fakultas Psikologi ada sarjana psikologi. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya itu ada rumput saintek. Dan di sini ada Fakultas Pertanian, ada D4 Agroteknopreneur, sarjananya ada Agroteknologi Agribisnis, FPIK atau Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Pariwisata Bahari D4, sarjananya itu ada Perikanan, Ilmu Kelautan dan juga program Pangandaran PSDKU yaitu jurusan Perikanan. Selanjutnya ada keperawatan, jurusan keperawatan, sarjana farmasi di Fakultas Farmasi. Oh ya teman-teman, jadi di Unpad itu dia nggak cuma satu univ di Jatinangor gitu ya, dia tuh ada 3 cabang sebenarnya. Ada di DU, di Pati Ukur Bandung, Pangandaran, sama Jatinangor. Nah, kalau misalkan kalian nanti semoga ya, amin, bisa masuk Unpad, kalian bisa belajar di Unpad Jatinangor gitu. Tapi selain Jatinangor itu ada di Pangandaran. Nah, Pangandaran ini disebutnya PSDKU atau Program Studi di luar kampus utama. Nah, di PSDKU Pangandaran ini sama Jatinangor, ada D3, D4 sama S1. Sedangkan di Pati Ukur itu adanya pasca sarjana S2, S3 sama profesi gitu. Boleh dilanjut, Kak Disa? Oke, rumpun saintek sisanya ada 3. Ada FMIPA yang paling banyak jurusannya, ada D4 Teknologi Industri Kimia, Matematika Sarjana, Kimia, Fisika, Biologi, Statistika, Geofisika, Ilmu Komputer, Teknik Elektro. Selanjutnya ada di FTIP atau Fakultas Teknologi Industri Pertanian, ada Teknik Pertanian, Teknologi Pangan, Teknologi Industri Pertanian. Yang terakhir ada Fakultas Teknik Geologi dengan 1 jurusan sarjana yaitu Teknik Geologi. Nah, fun fact lagi, di Unpad itu nggak ada fakultas teknik, teman-teman. Hanya ada 1, yaitu FTG, yang isinya cuma 1 jurusan juga, yaitu Teknik Geologi. Sedangkan Teknik Elektro, Ilmu Komputer, Geofisika itu masuknya ke FMIPA. Boleh dilanjut oleh Kak Disa di bagian sosumnya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, ini ada di rumpun sosum. Di rumpun sosum itu ada sekitar 5 fakultas. Yang pertama di sini ada Fakultas Ekonomi, ada diplomanya itu D4, Akuntansi Perpajakan. Habis itu ada Akuntansi Sektor Publik, Bisnis Internasional, dan Pemasaran Digital. Kalau misalnya di sarjananya sendiri itu di FEB ada akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, sama bisnis digital. Nah, terus habis itu ada Fakultas Ilmu Budaya. Buat diplomanya itu ada Bahasa dan Budaya Tiongkok. Kemudian sarjananya ini ada banyak ya, ada Sastra Indonesia, Sastra Sunda, Ilmu Sejarah, Sastra Inggris, Sastra Prancis, Sastra Jepang, Sastra Rusia, Sastra Jerman, dan Sastra Arab. Di sini ada yang unik ya, ada Sastra Sunda. Karena kita sendiri ada di Jawa Barat, jadi mungkin ada salah satu jurusan yang jadinya fokusnya itu ke arah sastra Sunda sendiri, yang mana mempelajari budaya-budaya di Jawa Barat dan kesusastraannya kayak gitu. Selanjutnya ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau di FISIP. Nah, di sini itu ada diplomanya juga, ada Administrasi Pemerintahan, Administrasi Keuangan Publik, terus habis itu ada Bisnis Logistik, kemudian ada Kearsipan Digital. Nah, kalau sarjananya sendiri itu ada administrasi publik, atau kalau misalnya di univ lain itu ada juga yang nyebutnya administrasi negara. Terus habis itu ada hubungan internasional, kesejahteraan sosial, ilmu pemerintahan, antropologi, administrasi bisnis, sosiologi, sama ilmu politik.
Kemudian di sini ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, kalau misalnya di universitas lain itu kebanyakan kan ilmu komunikasi ini tuh digabung sama FISIP gitu ya. Tapi kalau misalnya di Unpad sendiri itu dia punya fakultas sendiri, teman-teman. Nah, di sini tuh ada diplomanya juga, ada manajemen produksi media, terus ada sarjananya itu ada tentunya ilmu komunikasi, kemudian ada perpustakaan dan sains informasi, ada jurnalistik, ada manajemen komunikasi, hubungan masyarakat, sama televisi dan film. Kemudian di sini ada Fakultas Hukum yang isinya cuma satu, yaitu ada sarjana ilmu hukum. Nah, sebenarnya teman-teman untuk tahun ini sebenarnya itu kalau misalnya D4 di sini kan masih di fakultasnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya mulai tahun ini itu D4, D3 itu udah punya fakultas sendiri teman-teman, disebutnya itu sekolah vokasi. Jadi nanti nggak nyampur lagi sama fakultas-fakultas ini, tapi mereka udah punya fakultas sendiri yaitu sekolah vokasi itu. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ada biaya hidup di Unpad. Nah, kira-kira berapa sih gitu ya? Untuk kos sendiri itu ada di kisaran biayanya itu ada di 700.000 sampai di atas 1 juta lah kayak gitu. Cuman emang di Unpad itu kebanyakan kos-kosan itu bayarnya per tahun gitu ya teman-teman. Jadi misalnya per tahun itu 12 juta gitu, atau mungkin ada yang lebih murah mungkin 10 juta, atau mungkin ada yang mahal sampai 20 atau 30. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya emang yang apartemen kayak gitu ya. Cuman untuk kosannya sendiri sebenarnya masih banyak yang terjangkau dan deket juga sama Unpadnya, jadi aksesnya bisa jalan kaki juga. Kemudian yang kedua itu ada transportasi umum gitu ya. Di Unpad itu ada tersedia layanan ojek online juga teman-teman. Kisaran harganya itu mulai dari 9 ribuan. Kemudian ada juga ojek pangkalan kadang kalau misalnya pagi-pagi gitu ya di depan pintu gerbang gitu buat nganterin ke fakultas-fakultas masing-masing kayak gitu. Cuman kalau harganya itu tergantung dari ojek pangkalan itu sendiri ya. Kalau misalnya ojek online itu biasanya emang kisaran 9 ribu. Kemudian di luar Unpad itu kalau misalnya kita kan di Jatinangor ya teman-teman, misalnya teman-teman ini mau ke Bandung gitu kan, mau ke Dipati Ukur misalnya, kalian bisa naik Transmetro Pasundan atau yang biasanya itu disebut TMP gitu ya. Ini biayanya itu 4.500, cukup terjangkau daripada harus naik ojek sendiri gitu. Kalau misalnya pakai TMP ini lebih murah teman-teman. Kemudian ini ada biaya makan. Nah, biaya makan ini tergantung tempatnya teman-teman ya. Tapi bisa mulai dari 10 ribuan teman-teman. Kalau misalnya yang murah itu, misalnya mau nyari yang murah itu bisa aja teman-teman nyari-nyari karena biasanya banyak makanan-makanan yang apa ya istilahnya hidden gem gitu ya, murah dan enak kayak gitu. Oke, selanjutnya ya. Bisa dilanjut sama Kak Nanai mungkin. Oke, terima kasih Kak Disa. Jadi di Unpad itu bisa ngapain aja sih Kak kegiatan mahasiswanya? Nah, di Unpad itu kalian difasilitasi banyak sekali kegiatan teman-teman. Nah, sebenarnya kegiatan itu dibagi 3 ya. Ada UKM, terus juga lembaga mahasiswa sama himpunan. Tapi di sini aku bakal ngejelasin UKM dulu. Apa sih UKM? Kalau kalian di SMA itu biasanya UKM dikenal sama kayak ekskul gitu. Tapi di kampus atau di dunia perkuliahan, unit kegiatan mahasiswa ini lumayan cukup luas gitu ya. Ada kalau misalkan kalian suka jalan-jalan, naik gunung, hiking, itu ada UKM-nya. Kalau misalkan kalian mau jadi moderator, MC, itu juga ada UKM-nya. Kalau kalian suka membantu orang yang pasca bencana gitu, itu juga ada di Unpad. Seperti di sini ada organisasi yang berfokuskan kepada pertanian gitu tuh ada IAS, terus ada paduan suara, ada pelajar muda karana atau pramuka, ada bola basket ya atau UBBU, ada merpati putih atau itu tuh UKM pencak silat kalau di Unpad, unit hoki, terus ada PMI gitu ya, ada unit catur, unit tarung derajat, kempo, perisai diri, sampai dengan unit bulu tangkis. Selanjutnya, selain yang tadi itu masih banyak banget UKM teman-teman.
ada English Speaking Union kalau kalian tuh mau melatih skill berbicara bahasa Inggris kalian. Terus juga ada unit tenis meja, terus unit fotografi yang suka foto-foto mungkin ya. Terus ada bola voli, flag football, gelanggang seni sastra, teater dan film yang bisa acting gitu. Terus juga ada lingkung seni Sunda karena kita ada di tanah Sunda gitu ya. Ada orkestra, unit SAR nih buat teman-teman yang emang mau ngebantu warga yang terkena bencana. Terus ada LPPMD atau Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis, unit Bridge, unit Pecinta Budaya Minangkabau gitu. Selanjutnya, nah di sini slide UKM terakhir ada drum corps buat teman-teman yang suka marching band gitu. Terus ada resismen mahasiswa batalion, itu kalau misalkan kalian lihat itu kayak tentaranya di Unpad lah gitu. Terus ada Unpad Akeri atau Memanah, AISEC, organisasi internasional yang namanya tuh bagus banget gitu. Ada unit flag football, taekwondo, karate, sepak bola, baseball, softball, renang, palawa. Palawa itu kalau kalian suka hiking, naik gunung. Sama yang terakhir ada Korps Protokoler Mahasiswa. Jadi KPM ini itu UKM yang memfasilitasi kalau kalian tuh suka public speaking, jadi MC, moderator, ngebuat event gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada badan semi otonom. Jadi kalau badan semi otonom nih sebenarnya sama aja kayak UKM, cuma memang di sini ada beberapa kayak paguyuban atau kumpulan mahasiswa sesuai agama gitu. Kayak ini yang pertama ada Persekutuan Mahasiswa Kristen, terus ada Warta Kema. Warta Kema ini kalau kalian lihat di Instagramnya itu memang mengupdate berita yang sangat up to date ya tentang Unpad, Jatinangor gitu. Terus ada paguyuban Karsa Salemba 4 Universitas Pajajaran atau KSE. Jadi itu paguyuban untuk teman-teman yang penerima beasiswa karya Salemba 4 gitu. Terus ada keluarga mahasiswa Muslim, keluarga mahasiswa Buddhis. Oke, next. Ada juga nih kalau kalian suka suka nyiar gitu, suka menjadi penyiar radio, kalian bisa ikut radio mahasiswa Unpad. Ada Islamic Studies of Economics Group, ada keluarga mahasiswa Katolik, juga ada radio Unpad, dan juga ada Grow Up di Universitas Pajajaran. Gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Anissa tentang lembaga kemahasiswaan. Oke, selanjutnya nih ada lembaga kemahasiswaan. Tentu teman-teman sering dengar kan ya tentang BEM gitu. Nah, BEM itu apa sih? BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau misalnya di sekolah itu kan masih ada OSIS gitu ya, MPK. Nah, OSIS di UNIF itu ibaratnya adalah BEM ini. Nah, di Unpad ini ada 2 jenis BEM. Yang pertama itu ada BEM Kema Unpad atau Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Pajajaran, yang dimana BEM Kema ini itu merupakan BEM yang lingkupnya itu satu universitas gitu teman-teman. Nah, didampinginya oleh siapa? Didampinginya itu oleh BPM. Jadi kalau misalnya di sekolah, BEM itu semacam OSIS, BPM-nya itu semacam MPK-nya gitu teman-teman. Kemudian tadi yang seperti aku sebutin, ada juga BEM yang lainnya itu ada BEM fakultas. Kalau BEM fakultas ini tuh lingkupnya di satu fakultas aja teman-teman. Jadi kayak misalnya fakultasnya fakultas hukum, berarti dia cuma ada di fakultas hukum aja kayak gitu. Selain BEM fakultas-fakultas yang ada di Universitas Pajajaran, juga ada BEM fakultas PSDKU. Seperti yang Kak Nanai sebutkan sebelumnya tadi, kalau misalnya Unpad ini tuh selain ada di Jatinangor, di Patiukur, juga ada di PSDKU teman-teman, yang dimana PSDKU ini tuh adanya di Pangandaran. Jadi mereka tuh punya BEM sendiri juga kayak gitu. Kemudian di bawah fakultas lagi itu ada lingkup yang lebih kecil, yaitu adalah jurusan. Nah, di jurusan itu ada himpunan mahasiswa, teman-teman, atau yang biasa disebut HIMA gitu ya. Nah, didampinginya oleh siapa? Didampinginya oleh BPA yang mengawasi HIMA tersebut, kayak gitu. Ini teman-teman cocok banget kalau misalnya mau cari koneksi gitu ya, berorganisasi segala macam kayak gitu. Nah, ini selanjutnya. Boleh Kak Nanai? Nah, selanjutnya kira-kira apa sih ciri khas yang ada di Unpad? Jadi di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita bakal bahas kendaraan yang ada di layar dulu. Nah,
Di Unpad itu kita biasa panggil atau sebut mobil itu sebagai odong gitu. Kak Disa kalau misalkan kalau misalkan ada kelas naik apa? Odong gitu. Kita naik odong yuk gitu. Jadi odong itu fasilitas kendaraan yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa di Unpad. Tentu saja ya, odong itu gratis. Tapi memang ada jam operasionalnya dari pagi sampai jam 5 sore WIB aja. Nah, odong ini terbagi ke 3 jalur teman-teman. Ada jalur A untuk Sainte, jalur B untuk jalur Sosum, sama jalur C untuk jalur tengah atau melewati rektorat. Nah, selain ciri khas adanya odong di Unpad, kita itu ada yang namanya tanjakan cinta. Jadi kalau misalkan nanti, semoga kalian masuk Unpad ya, ada tanjakan yang memang cukup curam gitu ya kalau misalkan di Unpad. Kayak yang lain tuh tanjakan cuma segini tapi di Tacin segini gitu. Nah, Tacin itu merupakan ciri khas di Unpad karena ada tulisan Unpadnya di tengahnya. Terus memang itu tuh jadi jalur yang dilewati odong untuk ke jalur A sama jalur B. Selanjutnya itu ada bendera-bendera fakultas yang ada di rektorat. Kalian nanti kalau misalkan terima, nanti kalau misalkan di pembagian alma mater nih, kalian ambil kan di rektorat tuh, kalian bisa foto nih di spot ini, yaitu bendera-bendera fakultas yang ada di rektorat. Selanjutnya ada kumpulan orang-orang yang bawa bendera, itu apa sih Kanai? Nah jadi nanti itu di Unpad ada yang namanya arak-arakan. Sebenarnya itu secara umum ya disebutnya arak-arakan, tapi di jurusan aku sama Kak Disa di kesejahteraan sosial itu disebut Gupai Katineng. Jadi di sana kita ada tingkat gitu ya, kita mengarak kakak-kakak tingkat kita yang udah wisuda. Ngapain aja sih Kak arak-arakan? Nah di arak-arakan itu kita biasanya yel-yel bareng, seru-seruan bareng, terus foto bersama sama kasih kayak souvenir gitu, kenang-kenangan buat kating-kating yang udah lulus. Selanjutnya tuh ada toga. Jadi toga Unpad itu ciri khas banget gitu, Unpad banget lah. Banyak anak-anak Unpad yang mau masuk Unpad tuh karena emang toganya tuh khas, gak ada di kampus lain. Karena di Unpad itu toganya berbeda tiap jenjang teman-teman. Contohnya di sini ada warna merah, itu untuk mahasiswa S1 sama profesi. Untuk yang warna hijau di tengah, itu untuk yang sarjana 2 atau S2. Yang ketiga itu untuk doktoral atau S3. Nah, selain warna toga yang berbeda, tali untuk di toganya itu juga sesuai warna fakultas, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada Tugu Makalangan. Nah, Tugu Makalangan ini baru diresmikan pada tahun 2024 atau tahun ini. Kalau aku sama Kak Disa itu udah ngeliat gitu ya dari awal dibangun sampai diresmiin, dan memang tugunya tuh bagus banget dan menjadi ciri khas baru gitu di Unpad. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada tempat-tempat Instagramable di Unpad. Kalau yang disajiin di layar ini tuh ada 3 gitu ya tempat Instagramable. Yang pertama ada logo di tiap fakultas. Sebenarnya di tiap-tiap fakultas itu memang ada tulisan gitu ya, fakultas apa gitu. Tapi di sini aku cuma kasih 3 aja. Yang pertama ada FPIK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi, sama yang di tengah itu ada di FISIP. Anak-anak FISIP tuh biasanya bilang itu kayak pom bensin gitu ya, karena emang mirip gitu. Nah, ternyata teman-teman di logo FISIP itu warna-warnanya itu memang sesuai sama jaket himpunannya. Kayak contohnya hubungan, maaf Disa belum, contohnya hubungan internasional ya, mereka kan warnanya merah keungu-atian gitu ya, agak keunguan gitu. Nah, mereka tuh jaket himpunannya juga warnanya seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada Alpha X. Nah, di Alpha X ini memang kayak diperuntukkan untuk kumpul, untuk foto-foto. Pokoknya kalian kalau misalnya nanti jadi maba di Unpad ya, kalian pasti gak bakal skip gitu nongkrong di Alpha X. Selanjutnya yang paling Instagramable dimanapun ini ditemuin yaitu di rektorat Bundar ya, yang khas ya Unpad. Di sana memang menjadi tempat Instagramable karena memang spotnya tuh bagus-bagus gitu. Oke, boleh di next.
Oke, di sini ada mitos di Unpad karena di main room sudah mulai. Mungkin aku boleh serahin dulu ke Kak Disa untuk selanjutnya. Bangga Kak Disa, boleh dilanjut ya? Oke, di sini ada mitos di Unpad ya. Ini tuh mitos-mitos yang aku sama Kananai dengar dari orang-orang yang ada di Unpad gitu ya. Yang pertama itu ada rumput Shokudo. Jadi rumput Shokudo ini tuh katanya, jadi pertama rumput Shokudo ini tuh ada di Fakultas Ilmu Budaya. Ini tuh bagian area prodi bahasa Jepang. Nah, sastra Jepang ya, maaf. Jadi pokoknya katanya tuh kalau misalnya nginjek rumput Shokudo itu bakal ini teman-teman, bakal di DO kayak gitu. Mungkin kalau misalnya secara logika ya, mungkin mereka muncul mitos ini karena rumput-rumput ini kan bagus-bagus gitu ya teman-teman, dirawat gitu. Jadi kalau misalnya diinjek-injek pasti bakal ini kan butuh perawatan yang banyak. Nah jadi akhirnya muncul mitos kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada buaya putih ekori. Jadi ekori ini tuh danau buatan yang ada di Unpad ya teman-teman. Nah Danau Ekori ini tuh biasanya buat tempat UKM atau mungkin rapat orang-orang kayak gitu ya. Cuman ada yang bilang katanya jangan sampai lama-lama buat ada di Ekori karena di sana tuh ada siluman buaya putih gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada berjodoh di Tachin. Jadi Tachin itu tanjakan cinta teman-teman. Tanjakan cinta itu tanjakan yang benar-benar tinggi banget itu tadi. Nah Tachin ini tuh mitosnya adalah kalau misalnya teman-teman misalnya tatapan sama orang gitu di Tachin gitu ya, itu katanya bakal berjodoh teman-teman. Nah, aku juga belum bisa membuktikan itu, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya keterima gitu ya di Unpad, coba buktiin sendiri aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini beasiswa. Jadi di Unpad itu cukup banyak ya teman-teman beasiswanya. Ada beasiswa KIPK dan atau mungkin prestasi segala macam kayak gitu. Kalau misalnya dari eksternal juga banyak, karena dari cutting aku juga banyak yang coba daftar beasiswa dari eksternal, dan untuk Unpadnya itu sendiri juga sangat mendukung teman-teman, menyediakan fasilitasnya kayak gitu untuk melayani persuratan atau hal-hal yang kita butuhkan buat beasiswa itu memang disediakan banget. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Unpad asal nggak males-males aja nyari beasiswanya, pasti bakal banyak info-info beasiswa yang ada gitu teman-teman. Kalau misalnya mau cari beasiswanya, mungkin teman-teman bisa kunjungin aja langsung ini di https beasiswa Unpad ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja dari aku dan Kananai. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Boleh ya teman-teman tanya apa aja, nggak apa-apa. Mau terkait gimana sih kehidupan di Unpad tuh, atau mungkin teman-temannya gimana sih, seru nggak, atau mungkin mau nanyain soal organisasi gimana sih Kak sejauh ini kalau misalnya. Oke, info SMUP ya, sebentar aku lihat dulu ya. Halo teman-teman, maaf ya tadi kayaknya keluar sendiri deh. Kalau misalnya mau nanya boleh ya, langsung di kolom chat lagi aja, di chat ulang aja pertanyaannya. Iya, tadi aku tiba-tiba keluar. Oke, SMUP ya. Mau nanya soal apanya nih, pendaftaran atau gimana? Atau jurusan-jurusannya yang ada gitu?
tesnya. Oke. Setahu aku ya, kalau misalnya kemarin itu kan SMUP tuh setelah ini ya, pendaftaran SNBT selesai kayak gitu. Jatuhnya jadinya jalur mandiri gitu ya. Nah, kemarin itu setahu aku kalau SMUP ini tuh punya 2 jalur gitu deh. Yang pertama itu ada jalur rapot. Jadi kamu tuh tinggal masukin nilai rapot kamu, nanti kamu tunggu hasilnya. Tapi ada juga yang kedua itu ada tesnya juga. Kalau misalnya untuk tesnya itu setahu aku ini deh, sesuai kayak apa ya, kayak SNBT gitu, literasi, matematika, penalaran kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk misalnya yang materi dari Saintek atau Sosum itu kayaknya enggak deh, seingat aku ya kayak gitu. Coba aku cari dulu ya. Soalnya kalau misalnya apa ya, ujian-ujian itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari literasi sama penalaran gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau daftar kayak gitu, daftar ujian mandiri, salah satunya SMUP ini, emang basicnya itu udah bisa didapetin dari belajar SNBT sendiri kayak gitu. Coba sebentar ya. Nah iya benar teman-teman, jadi SMUP itu materi ujiannya sama aja kayak SNBT kayak gitu. Boleh nih ya, tanya aja, mau nanya apa? Sama-sama Asta. Kalau misalnya kurang jelas, tanyain lagi aja ya. Boleh nih ya, boleh. Ini Kak, aku mau tanya soal passing grade untuk Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran, Kak. Oh, passing grade-nya ya. Kalau misalnya kedokteran itu pasti harusnya di atas 700 ya. Soalnya kalau misalnya temen aku, setahu aku dia tuh dia nyampe 760-an deh, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya untuk amannya ya, aku saranin pasti di atas 700 sih. Apalagi kalau misalnya untuk tahun ini pasti lebih tinggi juga kan ya, tingkat itunya, tingkat passing grade-nya kayak gitu. Fakultas Psikologi. Kalau Fakultas Psikologi juga lumayan tinggi sih ketahu aku. Temen aku waktu itu sekitar berapa ya? Hampir 1.700 juga, tapi sekitar 690, 680 sih ada yang segitu. Cuman kalau misalnya kalian emang pengen ngambil psikologi gitu ya di tahun ini, mengingat pas passing grade tahun-tahun sebelumnya itu cukup tinggi juga, jadi kalian harus maksimalin juga dan usahain jauh di atas passing grade-nya gitu, jadi kalian masih aman. Kalau uang, oke, sama-sama ya teman-teman. Kalau untuk uang pangkal bisa dicicil nggak Kak? Uang pangkal kayaknya bisa nggak sih Nay? IP ya uang pangkal tuh? Iya, IP. Kayaknya kalau IP belum ada sih kebijakan buat nyicil ya teman-teman. Mungkin bisa langsung dibayar langsung gitu. Tapi untuk lebih lanjut karena apa ya, untuk IP itu cukup dikit ya informasinya. Jadi aku sama Kak Disa belum tahu lebih banyak sih tentang IP. Tapi nanti kalau misalkan tahu, aku bakal sampaikan ke teman-teman.
untuk setiap fakultas. Kalau UKT itu emang beda-beda ya teman-teman. Bisa dilihat juga di laman Unpad biasanya ada untuk UKT-nya sendiri. Kalau misalnya UKT di jalur SNBP, SNBT itu biasanya relatif sama, dan biasanya yang ngebedain itu dari jurusannya gitu teman-teman, atau fakultasnya ya pastinya. Kayak misalnya di kedokteran pasti lebih mahal UKT-nya. Maksudnya kayak ada golongan-golongannya gitu kan biasanya. Nah dari golongan-golongan itu juga memang jumlahnya tuh beda teman-teman. Biasanya kalau misalnya yang kayak kedokteran kayak gitu biasanya lebih tinggi, dan untuk jurusan-jurusan lain yang misalnya nggak banyak praktek gitu biasanya memang lebih sedikit gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya walaupun satu fakultas tapi beda di jurusan itu bakal tetap beda juga teman-teman kayak gitu. Jadi memang biasanya beda-beda sih sesuai jurusannya. Coba kalian nanti kalau misalnya mau lihat lebih lanjut itu biasanya di website universitasnya ada sih kayak gitu. Oh iya, ini tambahan ya teman-teman, kalau misalnya SMUP kayak gitu, itu kan jatuhnya mandiri ya. Nah di sana itu kita nggak bisa milih uang pangkal teman-teman, karena bakal langsung ditembak ke uang apa ya, uang UKT yang paling tinggi kayak gitu. Dan itu juga biasanya emang udah ada langsung uang pangkalnya kalau SMUP kayak gitu. Kayak gitu nih ya. Ada yang kurang jelas nggak? Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gak nih? Suara aku jelas nggak Kak Disa? Jelas kok Kak Nanay. Oke, mungkin mau nanya kayak kakak selama ini di Unpad gimana gitu? Karena kami berdua juga anak rantau ya teman-teman. Walaupun masih sama gitu provinsinya, cuma adalah perbedaan gitu. Gimana sih anak rantau di sana, kehidupannya gimana, pertemanan gimana? Mungkin teman-teman kepo gitu. Boleh ya ditanya, boleh on mic ataupun di komen. Kalau asalnya ada pertanyaan. Ya, asalnya Sorry. dari Bekasi, masih Jawa Barat sih teman-teman. Kak Nana itu asalnya dari mana Kak? Oh halo, tadi nanyanya di komen ya, di komen aku nggak muncul soalnya kalau aku dari Bogor teman-teman, masih Jawa Barat juga. Kalian dari mana aja emang? Adakah yang dari Bekasi atau Bogor juga mungkin? Kayaknya nggak ada deh kan. Mereka banyak dari timur gitu. Boleh Aska, Ami, Nia, Fatin komen asalnya dari mana? Wih, Aska dari Subang nih Kak. Wih, Ami dari Sulawesi Tenggara. Mantap. Keren jauh ya. Kalian emang pingin ada yang dari Solo juga. Kalian emang pengen jauh-jauh ya, teman-teman? Subang aku pernah dengar sih. Tapi aku orangnya ini, kalau misalnya ke suatu tempat gitu, kadang kurang merhatiin aku di mana. Jadi pasti aku pernah dengar sih tapi.
Ayo teman-teman, siapa yang mau nanya lagi? Bebas nanya apa aja seputar Unpad, kehidupan di Unpad. Atau kita saling tanya kali ya, Kak Disa. Tanya apa tuh, Kak? Jadi udah dibahas sebelumnya tentang ada yang nanya gak Kak Disa tuh lewat jalur apa gitu? Belum ada tuh, Kak. Kayak Kak Disa lewat jalur apa, terus kenapa milih Unpad gitu? Oke. Aku sendiri lewat jalur SNBT. Kalau memilih Unpad karena jurusan yang aku mau tuh adanya di Unpad gitu ya. Selain di univ-univ yang aku pilih juga, salah satunya ada di Unpad. Makanya aku pilih di sini. Dan nilai plusnya juga Unpad masih cukup dekat gitu ya, masih di Jawa Barat dari area rumah aku. Jadi kalau misalnya mau pulang hitungannya masih lumayan mudah lah kayak gitu. Terus aku juga nggak terlalu ngerasain culture shock lah, aku yakin kalau misalnya masih di Jawa Barat. Meskipun pada akhirnya ngerantau itu pasti tetap bikin ini ya, sering homesick awal-awalnya. Cuman makin kesini makin aman gitu. Wih, mantap Kak Disa. SNBT untuk ke Unpad berapa sih Kak? Kira-kira harus capai berapa gitu buat ke Unpad? Kalau aku skornya ya, skor SNBT aku waktu itu sih 630. Nah, tapi apa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sering ngedenger gitu ya di internet banyak yang bilang skor UTBK-nya bakal lebih tinggi atau mungkin lebih turun gitu. Itu aku bisa testimoni kalau itu tergantung individu masing-masing keberuntungannya. Karena jujur aku cukup merosot jauh lah gitu dari nilai TO-nya. Jadi kayak, tapi untungnya masih keterima kayak gitu ya teman-teman. Emang percaya proses aja ya Kak ya? Iya, begitu. Ada gak tips and trick TBK buat ke Unpad? Oh ini tips and triknya TBK. Oh ini ada yang nanya juga cara belajarnya gimana Kak? Tips and triknya waktu itu sih aku sering ikut-ikut TO gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyelenggarain TO kayak Sainsin kayak gitu ya, Pahamify, biasanya kan itu banyak yang gratis gitu ya. Aku sering ikut itu dan emang cukup membantu sih, mengimprove juga pengetahuan kita, karena semakin banyak ikut TO juga semakin membiasakan diri kita untuk mengerjakan soal-soal dengan waktu yang terbatas kayak gitu. Cuman untuk TO setiap hari kayak gitu aku enggak, karena itu pasti bakal ngeforsir juga ya teman-teman. Jadi bakal lebih baik untuk diimbangin aja dengan latihan soal dikit-dikit. Jadi nggak terus-terusan TO, karena itu justru akan buat kita burn out kayak gitu. Oke. Oh ini ada yang nanya Kak. Soal kehidupan organisasi di Unpad atau event-eventnya. Oke. Untuk event-event sama organisasi tuh rame ya Kak Nanai. Untuk ukuran maba kayak kita juga banyak yang bisa diikutin. Banyak banget. Bahkan kalau di semester 1 itu open recruitment untuk segala kegiatan itu emang rame banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang memang anak organisasi banget mau sibuk gitu ya, semester 1 tuh udah boleh gitu, karena emang banyak juga yang ngebuka. Kalau kemarin itu semester 1 ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM Kema gitu ya, ada Market Town, terus juga ada Pajajaran Imbres, terus magang ya Mbak, magang BEM, magang Hima itu dibuka semua di semester 1. Jadi kalau kalian takut di Unpad nggak ngapa-ngapain, kayaknya dengan adanya kegiatan yang di open secara bersamaan gitu ya di Unpad, jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu worried kalau misalkan bingung mau ngapain, kalian bisa ikut ke kegiatan yang emang di open pada saat semester 1. Kak Disa, kamu ikut apa aja di semester 1 nih? Boleh kali diceritain? Nah di semester 1 aku hitungannya baru coba-coba gitu sih Kak Nanai. Jadi
di Unpad itu kan memang ada magang ya, seperti yang Kanal sebutkan tadi. Ada magang-magang kayak magang BEM, magang HIMA, atau mungkin jadi volunteer proker-proker BEM kayak gitu, atau volunteer-volunteer dari luar kayak gitu. Untuk aku sendiri, aku ikut magang BEM Kema, dan itu tuh lumayan menyenangkan gitulah teman-teman, karena kita bisa belajar cara bekerja BEM Kema itu kayak gimana sebelum jadi BEM Kemanya, staff BEM Kemanya langsung. Jadi sebagai anak magang gitulah istilahnya. Jadi pekerjaannya juga nggak terlalu berat. Jadi kita bisa mencocokkan diri apakah kita merasa cocok dengan lingkungannya, kayak tahun depan aku mau join lagi lah, atau mungkin kayaknya aku nggak cocok udah di sini, aku mau join yang lain aja kayak gitu. Kemudian aku juga ikut ada pemilihan umum di jurusan aku kayak gitu. Itu lumayan seru sih teman-teman, karena kita bisa jadi mengerti cara pemilihan umum tuh kayak gimana sih kalau misalnya di tingkat 5 kayak gitu. Kalau misalkan Nana ikut apa aja nih Kak? Coba dong sharing-sharing. Oke, sebenarnya nggak beda jauh sih sama Kak Disa. Aku juga ikut panitia pemilihan umum. Halo, KML, yes Kak. Selamat datang di Breakout Room Unpad. Halo. Halo, tadi kamu udah ke Breakout Room mana aja? Kalau ada yang mau ditanya boleh ya langsung on mic aja atau di udah ke IPB sama ngincernya di Jabar gitu ya. Kamu dari mana asalnya? By the way, aku bingung manggil kamu apa KML. Wih, jauh ya. Kenapa? By the way dari Kamil. Halo Kamil. Dari IPB sama UPI dan juga Unpad. Kamu lagi nyari univ di Jabar ya? Oke, boleh kali ya di-share screen lagi aja Kak Disa, biar kita bisa share apa aja sih tentang Unpad ke Kamil. Oke. Coba ya, aku share screen ya. Oke. Kalau misalkan ada kendala, aman. Oh iya Kamil. Bener kan Kamil? Iya. Iya. Halo Kamil, sebelumnya kenalin nama aku Kak Naila. Aku di sini bareng temen aku sama Kak Disa. Kami berdua dari jurusan Kesejahteraan Sosial Unpad 2024. Kira-kira apa aja sih yang ada di Unpad gitu? Boleh di next? Nah, jadi di Unpad itu ada fakultas Saintek dan juga Sosum. Yang totalnya ada 16 fakultas. Saintek ada 11 fakultas dan Sosum ada 5 fakultas. Di sini Saintek ada FK, FKG, FAPET, sama FAPSI. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada rumpun Saintek. Di sini ada fakultas. Jadi di setiap setiap fakultas gitu ya, ada beberapa yang ada D4-nya atau bahkan sarjana aja gitu. Di sini ada FPIK, Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada D4 Pariwisata Bahari, Sarjana Perikanan, Kelautan, dan juga di PSDKU. Jadi Unpad itu ada 3 cabang kampus Kamil, ada Jatinangor, di Pati Ukur Bandung, sama Pangandaran. Bedanya apa sih Kanai? Jadi nanti kalau misalkan Kamil alhamdulillahnya keterima di Unpad, kamu bakal belajar di kampus Unpad Jatinangor yang memang isinya ada D3, D4 sama S1. Beda lagi kalau misalkan Kamil dari pas awal itu daftar di Pangandaran atau program studi di luar kampus utama. Nah, di PSDKU Pangandaran juga ada D3, D4 sama S1. Kalau di Bandung yang di Pati Ukur itu Unpad khusus pasca sarjana, yaitu S2, S3 sampai profesi. Nah, di FPIK ini ada program studi perikanan bagi kelas Pangandaran. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada FMIPA. Nah, FMIPA itu adalah salah satu fakultas saintek yang memiliki banyak sekali jurusan. D4-nya ada teknologi industri kimia, bagian sarjana ada matematika, kimia, fisika, biologi, statistika, geofisika, ilmu komputer, bahkan teknik elektro. Selanjutnya ada FTIP atau teknologi industri pertanian, itu sarjana semua, ada teknik pertanian, teknologi pangan, sama teknologi industri pertanian. Dan yang terakhir ada fakultas teknik biologi, sarjana jurusan teknik biologi aja. Nah, fun fact di Unpad itu nggak ada FT atau fakultas teknik. Mereka hanya ada satu, yaitu FTG, Fakultas Teknik Geologi. Sedangkan teknik elektro itu masuk ke FMIPA. Boleh di next sama Kak Disa. Oke, selanjutnya dari rumpun sosum. Nih kalau kamu mau yang di sosum ya, ada 5 fakultasnya. Yang pertama itu ada Fakultas Ekonomi. Di sini ada diploma 4-nya ada akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, sama pemasaran digital. Kalau misalnya sarjananya sendiri itu ada akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, sama bisnis digital. Nah, di Fakultas Ilmu Budaya sendiri juga ada diplomanya ya, ada Bahasa dan Budaya Tiongkok. Kemudian sarjananya itu ada Sastra Indonesia, Sastra Sunda, Ilmu Sejarah, Sastra Inggris, Sastra Prancis, Sastra Jepang, Sastra Rusia, Sastra Jerman, sama Sastra Arab. Ini banyak banget ya prodi sastranya, dan yang yang unik di sini tuh ada Sastra Sunda ya. Karena di kita sendiri kan Jawa Barat ya. Jadi di sini tuh fokusnya sama budaya-budaya dan kesusastraan bahasa Sunda kayak gitu. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Di diplomanya itu ada Administrasi Pemerintahan, Administrasi Keuangan Publik, Bisnis Logistik, sama Kearsipan Digital. Untuk sarjananya itu ada Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Pemerintahan, Antropologi, Administrasi Bisnis, Sosiologi, sama Ilmu Politik. Nah, ini juga yang uniknya di Unpad. Kalau misalnya ilmu komunikasi kan biasanya dicampur sama FISIP gitu ya. Tapi di sini ada fakultasnya sendiri, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada diplomanya juga, ada manajemen produksi media. Kalau untuk sarjananya itu ada pastinya ilmu komunikasi, perpustakaan dan sains informasi, terus jurnalistik, manajemen komunikasi, hubungan masyarakat, sama televisi dan film. Kemudian yang terakhir itu ada Fakultas Hukum yang isinya pastinya sarjananya itu hukum ya, ilmu hukum kayak gitu. Oke, selanjutnya biaya hidup di Unpad itu kira-kira berapa sih, Kak? Nah, untuk kos-kosan sendiri, untuk tempat tinggal gitu ya, biayanya itu sekitar 700.000 sampai 1 juta ke atas per bulan. Cuman kalau misalnya di Unpad sendiri itu di sekitarnya banyakkan kosan yang pembayarannya itu per tahun teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bayar itu biasanya 12 juta atau mungkin 10 juta kayak gitu untuk yang murahnya per tahun. Tapi kalau misalnya yang cukup tinggi mungkin di apartemen gitu ya, tinggalnya bisa 20-30 ke atas kayak gitu. Cuman emang hitungannya masih terjangkau sih teman-teman kalau misalnya di range 700-an gitu ya. Karena cukup dekat juga sama Unpad dan bisa ditempuh pakai jalan kaki kayak gitu. Kemudian ada transportasinya, ada ojek online sama ojek pengkolan ya teman-teman. Kalau misalnya ojek online itu biasanya mulai dari 9 ribuan aja. Kalau misalnya ojek pengkolan itu tergantung dari ojeknya. Biasanya ada ojek pengkolan yang mangkal di depan gerbang Unpad dan bakal nganterin kalian ke fakultas masing-masing, tapi harganya sesuai dengan ojek pengkolan itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada Transmetro Pasundan. Nah, Unpad ini kan jatuhnya di Jatinangor ya teman-teman, di kabupatennya, bukan di Bandungnya ya. Jadi kalau misalnya ke Bandung, Sumedang. Iya, Sumedang itu. Di Kabupaten Sumedang. Jadi kalau misalnya mau ke Bandung, gimana teman-teman caranya? Bisa pakai Transmetro Pasundan, dan biayanya itu nggak teman-teman, nggak menguras kantong banget, karena dengan 4.500 kalian udah bisa nyampe ke Bandung dengan menggunakan Transmetro Pasundan kayak gitu. Daripada dibanding pakai ojek kayak gitu ya.
Kemudian untuk makanannya sendiri itu mulai dari 10 ribuan. Sebenarnya kalau misalnya dicari lebih lanjut, bisa aja kalian nemu makanan yang lebih murah mungkin ya, dan rasanya juga cukup enak kayak gitu. Tapi kebanyakan emang mulainya dari harga 10 ribuan teman-teman. Dan di sekitar Unpad juga tentunya banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian jelajahi gitu ya. Apalagi di salah satu gerbang Unpad itu ada kawasan yang penuh banget sama tukang makanan kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan mahasiswa. Ini coba Kananai. Oke, kira-kira ngapain aja sih? Apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika menjadi mahasiswa di Unpad? Nah, teman-teman, di Unpad itu banyak banget kegiatan bisa kalian ikutin. Salah satunya ini unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau misalkan di SMA, UKM itu bisa disebut kayak ekskul lah ya. Nah, di sini UKM yang bakal aku sama Kak Disa sampaikan itu ada 3 slide bahkan saking banyaknya. Yang pertama itu ada IAS atau International Association of Students in Agricultural and Related Sciences. Jadi itu kayak organisasi yang memang berfokus ke pertanian gitu. Terus ada paduan suara, pramuka, unit bola basket, merpati putih atau pencak silat, ada unit hoki, PMR gitu ya, PMR versi kuliah atau bisa disebut Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Unit catur, unit tanggung derajat, ada Kempo juga, ada perisai diri, bahkan ada unit bulu tangkis yang suka badminton. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada English Speaking Onion. Kalau kalian itu suka ya sama bahasa Inggris dan bisa melatih skill bahasa Inggrisnya di sini. Terus ada unit tenis meja, fotografi yang suka foto-foto mungkin ya, unit bola voli, flag football, seni sastra teater dan film yang suka acting, lingkung seni Sunda, orkestra, unit SAR yang bisa membantu yang biasa membantu orang-orang pasca bencana ataupun sebelum bencana gitu ya. Ada LPPMD, unit Bridge, sama unit pecinta budaya Minangkabau. Boleh next. Nah, ada ini juga nih di Unpad Marching Band atau bisa disebut SPDC Saduhulung Penjejaran Drum Corps. Ada Resimen Mahasiswa Batalion 2, itu kayak tentara lah ya di Unpad tuh. Terus ada Unpad Archery atau Padri yang biasa kegiatan itu memanah. Terus ada ISEC atau Organisasi Internasional, unit flag football, taekwondo, karate, sepak bola, baseball, softball, renang, palawa itu kalau misalkan kalian suka hiking, naik gunung gitu. Terus yang terakhir kalau misalkan kalian suka MC, jadi moderator, bahkan bikin event, kalian bisa join ke Korps Protokoler Mahasiswa di Unpad. Jadi next. Nah, selanjutnya ada kegiatan badan semi otonom. Jadi sebenarnya sama aja kayak UKM, tapi bedanya di situ banyaknya kayak perkumpulan agama gitu. Contohnya Persekutuan Mahasiswa Kristen di Unpad. Terus ada Warta Kema. Warta Kema ini kalau misalkan kalian nanti mau cek di Instagramnya, itu memang tentang berita-berita terkini gitu, informasi yang up to date di sekitar Unpad, jadi Nangor Sumedang gitu. Terus juga ada Paguyuban Karya Salemba 4 atau KSE. Ini tuh paguyuban teman-teman mahasiswa yang menerima beasiswa KSE. Terus ada keluarga mahasiswa Muslim, ada juga keluarga mahasiswa Buddhis di Unpad. Oke, next. Nah, kalian yang suka kayak mau nyoba gitu ya, jadi penyiar radio, kalian bisa nih ngasah skill kalian di radio mahasiswa Unpad. Selain itu juga ada Islamic Studies of Economics Group, ada keluarga mahasiswa Katolik juga, ada radio Unpad sama Grow Up Unpad. Jadi next. Oke, selanjutnya ada lembaga kemahasiswaan. Di sini ada BEM Kema Unpad.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau misalnya di universitas itu mirip-mirip di SMA gitu ya. Kalau di SMA itu kan ada OSIS dan MPK gitu ya. Cuman kalau misalnya di universitas itu ada BEM dan BPM. BEM-nya itu kayak OSIS dan BPM-nya itu kayak MPK yang mengawasi kinerja BEM itu sendiri. Nah, kalau misalnya di Unpad itu ada dua gitu ya BEM-nya. Yang pertama itu ada BEM Universitas atau yang disebutnya BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pajajaran. Kemudian yang setara sama MPK-nya itu ada BPM. Kemudian untuk di fakultas sendiri juga ada teman-teman, buat BEM-nya itu ada BEM fakultas. Nah, karena di Unpad itu kan ada 2 kampus ya. Yang pertama di Unpad yang di Jatinangor dan yang kedua itu ada di PSDK Pangandaran. Jadi di PSDK Pangandaran itu juga punya BEM-nya sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk di tingkat yang di lingkup lebih kecil itu ada hima di tiap jurusannya. Nah, himanya itu juga didampingi oleh BPA dalam menjalankan tugasnya kayak gitu. Nah, untuk BEM dan hima dan sebagainya ini di Unpad, untuk kalian yang masih semester 1, kalau misalnya nantinya kalian masuk Unpad gitu ya, bakal ada semacam magang gitu teman-teman. Jadi kalian bisa milih mau magang di BEM Kema atau di BEM Fakultas atau mungkin di hima teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada ciri khas Unpad. Kira-kira apa aja sih yang jadi ciri khas di Universitas Pajajaran? Di sini aku sama Kalisa udah nyiapin beberapa foto. Jadi yang pertama itu ada mobil nih. Mobil ini kita sebut odong. Nah, jadi di Unpad itu kan difasilitasi kendaraan yang bisa ngantar kalian dari gerbang Unpad sampai ke gedung fakultas kalian untuk nanti kalian bisa ada kelas gitu ya. Nah, odong ini terbagi dari 3 jalur teman-teman, ada A, B, sama C. Nah, jalur A itu buat ke Fakultas Saintek, jalur B itu buat Fakultas Sosum, dan C itu untuk jalur tengah yang melewati rektorat. Nah, di bawahnya itu ada tanjakan cinta. Kenapa sih ciri khas tanjakan ini? Karena tanjakan ini itu cukup curam di Unpad, karena kayak tanjakan lain tuh kayak gini gitu, tapi di stasiun tuh bener-bener curam banget teman-teman. Tapi kenapa ciri khas? Karena ada tulisan Unpadnya di tengah, karena itu tulisannya gede banget kalau misalnya kalian lihat secara langsung. Terus sebelahnya itu ada jejeran bendera fakultas. Jadi nanti kalau misalnya kalian yang keterima menjadi mahasiswa Unpad, kalian bisa banget foto di jejeran bendera ini yang berada di rektorat. Selanjutnya ciri khas lainnya ada arak-arakan. Nah, nanti kalau misalkan udah masuk nih ke gelombang-gelombang wisuda, nanti tiap jurusan itu bakal mengarak wisudawan gitu. Setiap jurusannya nanti bakal yel-yel bareng, terus foto bersama, sama bakal dikasih kenang-kenangan untuk para wisudawannya. Nah, selanjutnya itu ada toga Unpad. Gak banyak, gak dikit gitu, gak sedikit gitu ya. Anak-anak Unpad masuk Unpad itu pengen dapet toganya gitu, karena toga Unpad itu sama kayak warna asrama Hogwarts di Harry Potter sih katanya ya. Nah, sebenarnya 3 warna ini tuh melambangkan tiap-tiap jenjang teman-teman. Merah itu buat S1 sama profesi, terus buat S2-nya itu dilambangkan sama warna hijau yang di tengah, sama warna biru itu buat S3. Selanjutnya di bawah itu ada Tugu yang baru diresmikan tahun ini teman-teman, yaitu Tugu Makalangan. Nah, Tugu Makalangan ini itu jadi gerbang ya buat teman-teman yang mungkin nanti ngekosnya tuh lumayan dekat. Kalian nanti bisa ke kampus tuh lewat Tugu Makalangan ini karena bisa diakses lewat jalan kaki gitu teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada tempat Instagramable. Nah, sebenarnya lumayan banyak ya tempat Instagramable di Unpad. Cuma di sini aku sama Kadisa cuma nampilin 3 aja. Yang pertama itu ada logo di tiap-tiap fakultas. Di sini aku ambil yang memang epic gitu ya, yang aku pun bukan anak fakultas itu tahu kalau misalnya ada spot ini. Yang pertama tuh di FPIK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada di Vkom, terus juga yang tengah itu biasa anak FISIP gitu ya, itu ada di FISIP. Anak FISIP itu biasanya sebut itu kayak pom bensin gitu. Di situ ada nama-nama jurusan,
Dan ternyata warna-warna di jaket jurusan itu sama kayak jaket himpunan yang ada di jurusan tersebut. Selanjutnya ada Alpha X. Jadi Alpha X ini bukan hanya Instagramable, tapi memang fungsional gitu. Kalau misalkan kumpul-kumpul sering di sana. Kalau mau nongki biasa lihat sunset juga bisa di Alpha X. Terus yang terakhir ada rektorat. Jadi ini tuh jadi ciri khas Unpad dan emang tempat Instagramable karena selain bentuknya yang unik gitu ya, karena rektorat Unpad yang satu-satunya rektorat bentuknya bulat gitu ya, dia juga ada ini air mancur di depannya, terus juga bendera-bendera fakultas tadi juga ada di rektorat. Jadi banyak banget teman-teman yang mahasiswa ataupun non mahasiswa yang ke Unpad tuh foto di rektorat. Oke, berarti next. Nah, kira-kira mitos apa aja sih yang ada di Unpad? Jadi, ini tuh sebenarnya aku sama Kak Disa tuh dapat dari omongan-omongan orang di Unpad sih. Jadi katanya, di pertama tuh ada rumput Sekudo. Nah, bagi yang belum tahu, Sekudo itu adalah salah satu kantin yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya di program studi Bahasa Jepang. Nah, jadi di Sekudo itu ada memang lahan rumput gitu, dan katanya itu nggak boleh diinjak teman-teman karena takut di DO. Nah, terus yang di tengah itu ada buaya putih di Ekori. Jadi Ekori itu kayak apa ya? Apa sih? Danau bukan sih Kak Disa? Ya, itu semacam danau buatan gitu. Iya, danau buatan yang emang ada di Unpad. Katanya tuh ada buaya putih, tapi kayaknya itu memang mitos ya, karena pas itu kita pernah ada perlombaan di acara besarnya Unpad, ada lomba yang diadakan di Ekori dan alhamdulillah gak ada korbannya, Kak Disa. Alhamdulillah. Berarti mitos teman-teman yang tengah tuh. Nah, yang terakhir nih, berjodoh di Tancin atau Tanjakan Cinta. Katanya kalau misalkan kalian papasan sama laki-laki atau perempuan, wanita sekalian gitu ya, kalian bisa berjodoh nantinya. Kita belum ini ya, membuktikan Kak Disa. Nanti kita nongkrong dulu di Tanjakan Cinta ya, biar ngebuktiin itu bener apa enggak. Mungkin teman-teman nanti yang kuliah di Unpad ngebuktiin secara langsung, boleh banget. Iya, boleh banget teman-teman. Oke, next. Nah, untuk beasiswa, sebenarnya beasiswa di Unpad itu cukup banyak, tapi yang bukan dari Unpadnya gitu. Kalau dari Unpadnya ada KIPK mungkin ya. Tapi nanti kalian bisa diakses saja di web yang ada nih, HTTPS beasiswa Unpad. Di situ lengkap kok, ada beasiswa apa aja dengan syarat-syaratnya. Boleh di next? Wah, sudah di slide terakhir ternyata teman-teman. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan, boleh langsung on mic aja ataupun di komen. Kalau nanti misalkan kelempar lagi, kalian cari aja sosial media kita. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang Unpad, itu ada Instagram aku sama Kak Disa. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Boleh teman-teman tanya aja seputar pertemanannya, mungkin lingkungannya, atau mungkin makanan yang enak apa aja Kak, kayak gitu. Boleh bebas teman. Mungkin yang belum kita presentasiin gitu. Iya, betul. Jurusan tambang. Oke. Wait. Aku jawab dari yang pertama dulu ya, Kak. Di Unpad ada jurusan tambang nggak ya? Nah, kalau di Unpad itu belum ada ya, teman-teman. Karena di Unpad itu nggak ada FT atau fakultas teknik. Dia cuma ada satu aja jurusan teknik yang satu fakultas, yaitu Fakultas Teknik Geologi. Jurusannya S1 Teknik Geologi. Tapi ada juga yang teknik, tapi bukan di fakultas teknik, itu ada di FMIPA, yaitu teknik elektro. Kalau tambang itu belum ada. Beasiswa jalur tahfiz biasanya itu ada ya, tapi untuk sekarang belum ada gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada berita terupdate, kami bisa akses aja di link beasiswa tadi. Boleh di itu nggak screen-nya ke bagian beasiswa Kak Disa? Oke.
Lo bisa lihat update-annya di link ini aja ya. Sama-sama. Kalau ada yang mau ditanya, boleh tanya lagi aja ya. Dari Kamil mau ada yang tanya lagi mungkin atau udah cukup? Oke, sama-sama. Halo Evan. Udah ke breakout mana aja? Halo. Evan udah ke breakout room mana aja nih? Wih, mantap. Banyak. Mas UIRS, oke. Evan mau langsung tanya-tanya atau mau kami berdua ngepresentasiin PowerPoint tentang Unpad? Yux, boleh. Tanya boleh? Oh boleh, silahkan Evan. Silakan. Evan kalau misalnya mau nanya di kolom chat atau on mic aja boleh ya? Di Unpad ada teknik lingkungan ya? Kalau di Unpad sendiri nggak ada sih, Evan. Kalau tekniknya paling teknik geologi atau mungkin geofisika. Paling kayak gitu Ya, sih. adanya teknik geologi sama teknik elektro sih kalau di Unpad. Kalau teknik lingkungan belum ada. Adanya paling ini lebih ke pertanian gitu sih. Kalau teknik lingkungannya belum ada, Evan.
Kira-kira kalau dari luar pulau ada peluang nggak ya bakal sempat? Tentu ada banget. Kenapa? Karena pastinya yang dilihat itu kalau misalnya kamu nih masuk lewat jalur SNBP, nanti pasti dilihat kan nilai rapot kamu, terus nilai plus lagi kalau misalkan kamu masuk ke sertifikat perlombaan, OSN gitu nanti di SNBP. Sebenarnya selalu ada kesempatan, cuma dari nilai kamunya apakah mencukupi atau tidak gitu ya, Van. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Evan atau mungkin jawaban dari aku atau Kanisa belum terlalu jelas gitu? Aku izin jawab ya kalau misalkan aku izin tanya dulu nih sebelumnya 81,2 itu udah dari semester 1 sampai semester 5 belum Evan? Oh oke. Jadi 81,2 itu udah di semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau misalkan itu mungkin dilihat lagi ya passing grade di Unpad. Memang di Unpad itu cukup tinggi gitu. Apalagi jurusan teknik mungkin ya yang kamu mau, karena kalau di tahun 2020 kemarin itu udah melonjak gitu ya nilainya, udah inflasi lah kalau misalkan istilahnya ya. Jadi kalau dengan nilai kamu yang segitu bisa dibantu sama sertifikat gitu, sertifikat yang kamu punya, contohnya OSN atau lomba-lomba online. Selain sertifikat, mungkin kamu bisa lihat juga peluang dari alumni gitu. Kalau misalkan ada alumni yang pernah masuk Unpad, itu tuh bisa menjadi salah satu pendorong agar kamu nanti bisa masuk Unpad. Sebenarnya kalau OSN sampai provinsi aja menurut aku boleh sih dimasukin, karena itu kan masih termasuk lomba ya, lomba yang formal gitu, bukan lomba yang biasa gitu. Gimana ya namanya, kayak OSN tuh masih bisa dimasukin sertifikatnya buat seleksi perguruan tinggi. Sama-sama, Evan. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, boleh di grup aku ada yang namanya Kak Naila Pragustina. Kalau misalkan mau di Instagram, boleh. Ini nama Instagram aku.
Boleh Kak, bisa diketik aja. Oke. Kalau mau Jadi kalau misalkan lanjut, ada boleh. pertanyaan, ya boleh di DM aja IG. Semangat ya Evan. Siap. Hai, Aisyah. Halo Aisyah, Aisyah udah ke breakout room mana aja nih? Wow, udah ke Widan Unhas. Kira-kira kamu ada yang mau ditanyain gak nih seputar Unpad? Atau mungkin mau lihat PPT kita? Boleh ya? Tanyain aja. Aisyah nih hilang sebentar ya. Ya, udah balik lagi Kak Disa. Mungkin dari Aisyah mau lihat presentasi dari kita gitu ya, memperkenalkan Unpad, boleh di-share Kak Disa? Oke, boleh banget. Sebentar ya. Sebelumnya aku nitip ya Kak Disa, aku mau ke main room dulu. Oke. Thank you. Oke. Halo Aisyah, kita bakal ini ya, membahas seputar Unpad di sini. Di sini ada aku sama Kak Nana yang lagi ke main room dulu, jadi aku handle dulu ya. Nah, di sini langsung kita mulai aja dari fakultas-fakultasnya. Di sini ada pertama rumpun Saintek. Jadi kalau misalnya di Unpad itu ada 16 fakultas, di mana 11 fakultasnya itu dari Saintek dan 5-nya itu dari Sosum. Nah, untuk di rumpun Saintek itu ada apa aja sih, Kak? Nah, di Saintek itu ada Fakultas Kedokteran, ada diplomanya juga. Yang pertama itu ada kebidanan, kemudian yang kedua itu ada sarjananya, ada kedokteran dan kedokteran hewan. Kemudian ada Fakultas Kedokteran Gigi dengan sarjana kedokteran gigi. Di sini ada Fakultas Peternakan dengan satu jurusan aja, yaitu peternakan di tingkat sarjana. Kemudian di Fakultas Psikologi dengan sarjana psikologi. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada Fakultas Pertanian, ada diplomanya yaitu D4 Agroteknopreneur, kemudian ada sarjananya Agroteknologi sama Agribisnis. Untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sendiri itu ada diplomanya Pariwisata Bahari, kemudian di sarjananya ada Perikanan, kemudian program studi Ilmu Kelautan sama Perikanan kelas di Pangandaran. Nah, FYI, Unpad ini tuh punya 3 kampus ya. Yang pertama itu ada di Jatinangor yang dimana kalau misalnya nanti kamu misalnya keterima S1 di Unpad gitu ya, kamu belajarnya bakal di Jatinangor. Tapi kalau misalnya kamu S2 kayak gitu misalnya, itu kamu bakal ada di Pati Ukur di Bandung kayak gitu. Kemudian Unpad juga punya kampus ketiga yaitu di Pangandaran. Ini tuh program studi di luar kampus Universitas Padjadjaran. Jadi dia tuh lokasinya di Pangandaran kayak gitu. Nah, FPIK ini perikanan kelas Pangandaran itu salah satu yang ada di Unpad PSDKU itu. Kemudian ada Fakultas Ilmu Keperawatan, di sini ada sarjana keperawatan. Kemudian ada Fakultas Farmasi dengan sarjana farmasi. Oke, selanjutnya ada Fakultas MIPA. Diplomanya itu ada Teknologi Industri Kimia. Kemudian sarjananya ada matematika, kimia, fisika, biologi, statistika, geofisika, ilmu komputer, sama teknik elektro. Oke. Kemudian Fakultas Teknologi Industri Pertanian itu ada sarjana teknik pertanian, teknologi pangan, teknologi industri pertanian. Kemudian di sini ada Fakultas Teknik Geologi,
dengan satu prodi aja, yaitu teknik geologi. Nah, FYI di Unpad itu tuh belum ada ini ya, fakultas teknik, cuman ada fakultas teknik geologi aja kayak gitu. Selanjutnya ada di rumpun sosum. Nah, di rumpun sosum ini ada 5 fakultas. Yang pertama itu ada fakultas ekonomi, diploma 4-nya itu ada akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, sama pemasaran digital. Kemudian sarjananya ada akuntansi, ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi Islam, sama bisnis digital. Kemudian di sini ada fakultas ilmu budaya, diplomanya ada bahasa dan budaya Tiongkok, kemudian sarjananya ada sarjana Indonesia, sastra Indonesia, sastra Sunda, ilmu sejarah, sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Jerman, sama sastra Arab. Mungkin kamu di sini lihat ada yang unik gitu ya. Di sini ada sastra Sunda. Di sini emang menjadi salah satu program studi gitu ya, karena lokasi Unpad sendiri itu kan ada di Jawa Barat, dan otomatis kita ini mau melestarikan budaya-budaya Jawa Barat dan mempelajari kesusastraan Jawa Barat dengan membentuk prodi sastra Sunda ini sendiri kayak gitu. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diplomanya itu ada administrasi pemerintahan, administrasi keuangan publik, bisnis logistik, sama kearsipan digital. Kalau sarjana sendiri itu ada administrasi publik, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, ilmu pemerintahan, antropologi, administrasi bisnis, sosiologi, sama ilmu politik. Nah, kemudian di sini ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Kalau misalnya yang kita tahu gitu ya, selama ini kan kebanyakan ilmu komunikasi itu nyampur di FISIP gitu ya. Kalau misalnya di Unpad itu enggak, dia punya fakultas sendiri. Nah, namanya itu Fakultas Ilmu Komunikasi. Jurusannya itu ada beragam. Di sini ada diplomanya, ada manajemen produksi media. Kemudian sarjana itu udah pasti ada ilmu komunikasi, perpustakaan dan sains informasi, jurnalistik, sama manajemen komunikasi, hubungan masyarakat, sama televisi dan film. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang merah ini menyala. Ini ada fakultas hukum dengan prodinya ilmu hukum kayak gitu. Nah, FYI, jadi kalau misalnya di Unpad itu di sini kan D4-nya masih tergabung ya dalam fakultas-fakultasnya masing-masing. Tapi untuk per tahun ini udah berubah. Jadi D4-nya itu punya fakultas sendiri. Sebutannya itu sekolah vokasi. Jadi D4 yang ada di fakultas-fakultas berbeda ini dijadiin satu fakultas yang disebut sebagai sekolah vokasi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat biaya hidup di Unpad. Gimana sih biaya hidup di Unpad? Berapa sih Kak gitu? Kalau untuk tempat tinggalnya sendiri kayak kos-kosan gitu ya, itu mulai dari 700.000 sampai 1 juta ke atas per bulannya kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya beruntung lebih nyari-nyari lebih ke dalam-dalam lagi, mungkin ada yang lebih murah dari ini juga ya. Cuman umumnya segini harganya. Dan umumnya juga untuk di kawasan Unpad itu kebanyakan biayanya dibayarkan langsung 1 tahun gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk nyari yang per bulan itu emang agak susah. Kalau untuk per tahun biasanya mungkin jadi 12 juta atau mungkin 9 juta atau mungkin 8 juta atau mungkin ada yang lebih mahal dari itu, tergantung tempatnya kayak gitu. Kemudian untuk transportasinya itu ada di ojek online, sama ada juga ojek pangkalan. Kalau misalnya ojek online itu biayanya mulai dari 9.000. Kalau misalnya ojek pangkalan itu tergantung dari ojek pangkalan itu sendiri ya. Biasanya ojek pangkalan itu ada di gerbang Unpad. Jadi kalau misalnya mau naik ke fakultas yang jauh gitu ya, mungkin yang di Dokter misalnya farmasi, itu bisa pakai ojek pangkalan, tapi itu biayanya tergantung dari ojeknya sendiri kayak gitu. Nah, berhubung Unpad ini kan berada di Jatinangor gitu ya, di Kabupaten Sumedang gitu. Otomatis kalau misalnya mau ke Bandung itu kan perlu transportasi. Tapi dari Jatinangor ini sendiri itu ada transportasi namanya Transmetro Pasundan. Itu tuh semacam semacam Damri gitu deh. Nah, biasanya disebutnya TMP. Ini tuh biayanya mulai dari 4.500-an aja. Jatuhnya lebih murah ya dibanding naik ojek online atau segala macamnya itu untuk ke Bandung ya, karena dengan 4.500 sudah bisa nyampe ke Bandung, sedangkan kalau misalnya naik ojek mungkin bakal lebih mahal kayak gitu.
Jadi TMP ini istilahnya apa ya, memudahkan lah untuk transportasi ke Bandung. Mungkin kalau kamu misalnya mau main-main gitu kan, udah kuliah di Unpad mau main-main ke Bandung kayak gitu, bisa naik TMP. Kemudian selanjutnya ada makanannya, ini mulai dari 10 ribuan. Sebenarnya memang ada sih yang di bawah 10 ribu. Ada di pintu masuk Unpad itu kan banyak banget jajanan gitu ya, banyak makanan. Itu ada nasi kepal harganya 6.000, dan itu kalau misalnya untuk sarapan gitu cukuplah mengenyangkan. Cuman emang kebanyakan makanannya start from 10 ribuan ya. Dan kalau misalnya di sekitar Unpad tuh enaknya banyak jajanan. Jadi kalau misalnya mau makan nggak bingung gitu lah, banyak variasi pilihannya. Oke, selanjutnya ada kegiatan mahasiswa atau UKM-nya gitu ya. UKM mahasiswa di Unpad nih cukup banyak banget. Kayak di sini itu ada, mungkin kamu yang misalnya kamu pengen masuk jurusan pertanian gitu dan tertarik dengan pertanian gitu, bisa masuk IAAS. Ini International Association of Students in Agriculture and Related Science. Kemudian ada unit bola basket juga. Habis itu ada Palang Merah, KSR PMI. Kemudian ada Sorinji Kempo. Ini UKM bahasa Jepang gitu. Kemudian ada Paduan Suara Mahasiswa atau PSM. Kemudian Merpati Putih, MPUP. Ini kalau nggak salah itu semacam silat, UKM silat. Kemudian ada unit catur. Habis itu ada perisai diri. Kemudian ada pramuka juga. Ada unit hoki. Ada tarung derajat. Kemudian ada unit bulu tangkis juga. Oke. Selanjutnya ada English Speaking Union atau ISU. Kemudian ada unit bola voli juga. Habis itu ada Lingkungan Seni Sunda atau LISES. Ada juga Lembaga Pengajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis. Kemudian ada unit tenis meja, unit flag football, ada orkestra, ada unit bridge juga. Kemudian ada fotografi, gelanggang seni sastra, teater dan film, unit search and rescue, ini SAR. Kemudian ada unit pencinta budaya Minangkabau. Jadi kalau misalnya di Unpad ini UKM-nya itu terbilang beragam gitu ya. Kalau misalnya kamu nyari beragam jenis olahraga, kamu bisa cari sesuai minat bakat kamu. Kemudian kalau kamu misalnya nyari yang kayak misalnya mau pecinta alam kayak gitu, itu juga banyak di Unpad. Jadi kalau misalnya kamu mau ngembangin bakat dan nyari minat bakat baru, itu mudah di Unpad karena emang wadahnya banyak tersedia kayak gitu. Nah, di sini masih ada lagi Sadaluhung Pajajaran Drum Corps. Kemudian ada ISEC, ada unit karate, ada unit renang, ada resimen mahasiswa batalion. Jadi ini tuh kayak semacam pertahanan diri gitu deh, kayak semacam tentara mungkin gitu ya. Kemudian ada unit flag football, ada sepak bola, ada palawa. Ini kalau misalnya kamu suka nanjak gunung gitu ya, kamu bisa join ke palawa karena dia suka ngadain kegiatan untuk nanjak bareng kayak gitu. Kemudian ada Unpad Archery, ada unit taekwondo, ada baseball, softball, sama korps protokoler mahasiswa. Buat kamu yang suka nge-MC gitu ya misalnya, atau pingin bisa nge-MC, bisa join ini KPM, karena ini termasuk UKM yang populer gitu loh. Jadi emang ini sih banyak banget diminati kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada Badan Semi Otonom. Di sini ada Persekutuan Mahasiswa Kristen Unpad, kemudian ada Warta Kema. Ini tuh semacam portal beritanya mahasiswa Pajajaran gitu. Kemudian ada Paguyuban Karya Salemba 4 universitas. Kemudian ada Keluarga Mahasiswa Muslim Kampus, ada Keluarga Mahasiswa Buddhis dan Malvira Universitas Pajajaran.